بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sampai mati, jangan kalian sampai meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim, betul-betul menyerahkan diri kalian sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala perkataan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki diri kalian, memperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, niscaya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Dan Nabi SAW juga bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap keburukan yang kalian lakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang kalian lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri Jumat, menghadiri ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini semua atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan bisa melakukan apapun kebaikan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu kita berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini kita bacakan di dalam surah Al-Fatihah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Para mufassirun menyebutkan bahwasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'bud, iyyaka na'bud, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seseorang kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba harus selalu memohon pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hatinya, tetapkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai juga dengan yang disampaikan di dalam athar yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, idza arada Allah min 'abdihi khairan ay yasta'milahu fi ta'atih, seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk ketaatan. Allah akan mudahkan dia untuk selalu berbuat baik. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga datangnya kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk kita semua.
Salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Di mana Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang harus kita ikuti, yang harus menjadi teladan dalam hidup kita. Karena kita tidak akan ditanya di akhirat siapa yang kita ikuti, apakah kita mengikuti seseorang tersebut, kecuali kita akan ditanyakan kita apakah setelah mengikuti semua apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan orang yang paling kita cintai, orang yang betul-betul kita rindukan perjumpaan dengannya di dalam surga kelak, dan yang mana orang tidak akan sempurna keimanannya kecuali dia menyempurnakan juga kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan seseorang hatta akuna, sampai betul-betul aku dijadikan ahabba ilaihi, yang paling ia cintai, min walidihi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, dari anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Dan khatib juga mengingatkan di sini berkenaan tentang persiapan kita menuju hari akhirat, menuju hari yang tidak ada lagi manfaat anak, tidak ada lagi bermanfaat harta, tidak ada lagi manfaat keluarga apapun itu, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari kekufuran, yang selamat dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada lagi manfaatnya harta, tidak ada lagi manfaatnya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan. Jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah ini khatib ingin membacakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang semoga kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah yang beliau sampaikan berkenaan tentang seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya, dan ia masuk Islam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Makkah. Maka saat datang panggilan untuk hijrah, maka ia pun hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun hijrah menuju kota Madinah, sampai datang pada sebuah panggilan untuk berjihad, panggilan untuk berperang di saat Nabi SAW berada di kota Madinah. Maka ketika itu di peperangan tersebut, orang Arab Badui ini diposisikan di posisi belakang dari pasukan kaum muslimin. Maka tatkala itu kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang kafir, dan ada biasanya saat kemenangan di dalam sebuah peperangan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya ghanimah, harta yang terbebas dari syubhat, yang terbebas dari haram, yaitu adalah di antaranya adalah harta ghanimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ghanimah tersebut kepada para sahabat-sahabat yang ikut di dalam peperangan. Ketika itu Nabi SAW tidak mendapati Arab Badui ini, karena Arab Badui ini diposisikan di belakang, dan saat pembagian ghanimah dia belum datang. Saat ghanimah dibagikan, dititipkanlah harta tersebut kepada sahabat yang lain. Ketika Arab Badui ini datang kepada Nabi SAW, datang kepada perkumpulan pembagian ghanimah tersebut, diberikanlah kepada seorang Badui tersebut. Ini adalah ghanimah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada engkau. Maka dilihat oleh orang Arab Badui tersebut, dibawakanlah harta tersebut, ghanimah tersebut kepada Nabi SAW. Maka ditanyakan kepada Nabi, ma hadha, wahai Nabi, apa ini? Ini adalah ghanimah, ini adalah hak untukmu karena engkau ikut di dalam peperangan. Maka orang Arab Badui tersebut menjawab, ma ala hadha taba'tuka, aku mengikuti engkau bukan tujuan untuk ini. Padahal ghanimah itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Akan tapi orang Arab Badui ini menjawab, ma ala hadha taba'tuka, bukan karena ini aku mengikuti engkau.
Akan tapi aku mengikuti engkau di dalam peperangan ini agar Allah Subhanahu wa taala menancapkan panah di leherku seraya dia menunjuk ke lehernya, dan aku terbunuh dan aku dimasukkan ke dalam surga. Maka itu jawaban yang disampaikan oleh orang Arab Badui tadi. Saat seorang tersebut berucap, kalau yang saya inginkan adalah tertusuk di jalan Allah Subhanahu wa taala oleh panah di leherku, maka Nabi SAW mengucapkan, in tasdiqillaha yasduquka, in tasdiqillaha yasduqka. Seandainya engkau jujur, engkau tulus dengan ucapanmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan juga jujur. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan apa yang engkau inginkan. Maka tidak lama kemudian di dalam sebuah peperangan pun berkecamuk, dan dihadapkanlah kepada Nabi SAW di akhir peperangan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawakanlah jenazah orang yang tadi. Saat jenazah sudah dihadapkan kepada Nabi SAW, maka Nabi melihat seseorang Badui tadi, melihat betul-betul panah tertancap di lehernya. Maka Nabi SAW pun langsung mengucapkan, sadaqallah wa sadaqahu, dan sungguh dia telah jujur kepada Allah, dia sungguh tulus kepada Allah, dan Allah pun akan jujur kepadanya, Allah pun akan tulus kepadanya memberikan apa yang ia minta. Maka Nabi SAW ketika itu langsung melepaskan jubahnya, mengkafani orang tersebut, orang Arab Badui tersebut dengan jubah Nabi SAW, dan Nabi pun menyolatkannya, dan Nabi pun menguburkannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna hadza 'abduk, ya Allah sesungguhnya ini adalah hambamu, muhajiran fi sabilik, dia keluar untuk berhijrah di jalanmu, faqutila syahadatan, dan ia pun terbunuh sebagai seorang syahid, wa ana syahidun lahu wa ana syahidun alaih, dan aku menjadi saksi kebaikan atas orang ini. Maka para jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini yang akan kita ambil di antaranya adalah perkataan Nabi SAW saat mengucapkan, in tasduqillaha yasduqka, seandainya engkau betul-betul jujur, seandainya engkau betul-betul tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa-apa yang engkau harapkan, apa-apa yang engkau inginkan. Kuncinya terletak pada kejujuranmu dalam ucapanmu, kuncinya terletak pada ketulusanmu, keikhlasanmu dalam ucapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat banyak kita dapati di masyarakat kita, terkadang seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hafalan Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kebaikan-kebaikan, padahal dia seorang yang tuli, terkadang dia seorang yang buta, cuma dia mutqin di dalam Al-Qur'annya, dia mutqin di dalam hafalannya, dia hafal Quran 30 juz, dia bisa mengalahkan orang-orang yang pandangannya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, telinganya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, akan tetapi karena jujurnya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menghafal Quran katanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hal tersebut karena kejujuran ucapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak juga kita dapati orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepadanya untuk naik haji, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepadanya untuk menunaikan ibadah umrah, padahal dia tergolong orang-orang yang fakir, dia tergolong orang-orang yang miskin, pekerjaannya hanya tukang sampah, pekerjaannya hanya tukang becak, cuman karena dia jujur dalam perkataannya, Allah Subhanahu wa taala tunaikan itu, dia berangkat, dia bisa mengalahkan orang-orang yang memiliki harta yang melebihi dia. Maka ini adalah kunci di dalam hidup kita, kita betul-betul jujur di dalam ucapan kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan jujur kepada kita, akan Allah Subhanahu wa taala tunaikan, dan itu semua tergantung dengan doa-doa kita, tergantung dengan usaha-usaha kita. Dan ini juga terjadi kepada Umar bin Khattab saat beliau menjelang kewafatannya. Saat itu Umar lebih kurang 1 bulan menjelang meninggalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa wafatan bi biladi nabiyik. Ya Allah,
berikanlah rezeki kepadaku mati syahid di jalanmu, wafatan bi biladi nabiyik, dan wafat di negeri nabimu yaitu Madinah. Maka doa Umar ini terdengar oleh salah seorang sahabat yang lain. Maka disampaikan kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau menginginkan kesyahidan, maka caranya bukan di Madinah, karena Madinah kota yang aman, Madinah kota yang tentram. Maka doalah doa saat engkau berhadapan dengan Romawi, saat engkau berhadapan dengan Persia, maka Allah akan tunaikan itu. Akan tetapi Umar tidak menggubris, Umar malah menguatkan doanya, menguatkan terus doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wafatan bi biladi nabiyik. Maka kita dapati bahwasanya kisah akhirnya Umar bin Khattab terbunuh oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ia terbunuh saat melaksanakan salat, dan Umar ketika itu Allah Subhanahu wa taala sampai pingsan ketika itu. Umar sampai pingsan karena sakitnya yang ia derita, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan dua kebaikan kepada Umar. Umar mati dalam keadaan syahid, dan Umar juga mati di biladi Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Madinah. Maka ini saat seseorang betul-betul berdoa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunaikan, Allah bayar kontan sesuai dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikisahkan seorang syekh yang ada di kota Madinah, yang mana yang pernah haji, yang pernah umrah, maka akan mendapati di kota Madinah, di kota Makkah itu akan banyak halaqah-halaqah, majlis-majlis ta'lim, halaqah, tempat-tempat menghafal Quran. Maka kita akan dapati seperti itu. Maka ini ada seorang syekh yang berkisah bahwasanya saat ia menunggu halaqah, saat itu datang seorang lelaki tua, seorang bapak-bapak sudah tua, rambutnya sudah putih, sudah keriput kulitnya, datang ke halaqah yang rata-rata isinya adalah seorang anak-anak muda, halaqah Quran. Anak-anak umur 20 tahun, umur 30 tahun, yang mereka itu sangat kuatlah kalau dari segi hafalannya. Orang akan melihat anak-anak muda akan lebih mudah menghafal dibandingkan orang-orang tua. Maka anak muda tersebut, salah seorang dari mereka bertanya, wahai bapak tua, kenapa engkau duduk di majlis ini? Apa yang engkau inginkan? Maka laki-laki tua tersebut menjawab, seorang kakek-kakek tersebut menjawab, saya datang ke sini untuk menghafal Quran. Maka kagetlah pemuda tersebut, wahai kakek, apakah masih bisa engkau menghafal Quran? Apakah masih bisa engkau untuk menghafal? Maka perkataan orang pemuda tersebut didengar oleh syekh yang saat itu menyimak halaqah, mengingatkan tidak ada yang boleh berbicara di halaqah. Maka seketika itu syekh bertanya kepada kakek tua tersebut, apa yang engkau inginkan wahai kakek? Saya datang ke sini ingin untuk menghafalkan Al-Quran, karena saya mendengarkan hadis Nabi SAW, seandainya ada rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, tidak pernah diucapkan Al-Quran di situ, maka rumah itu adalah seperti kuburan. Maka saya membandingkan dengan diri saya, seandainya di hati saya tidak ada Al-Quran, maka niscaya hati saya akan seperti kuburan, dan saya tidak ingin meninggal, saya tidak ingin mati, dan saya tidak rida untuk mati kecuali saya betul-betul sudah menghafalkan Al-Quran. Maka ketika itu syekh langsung teringat akan hadis Nabi SAW dan mengucapkan, in tasduqillaha yasdukka, seandainya engkau jujur, seandainya engkau tulus dalam ucapanmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan setiap hajat-hajatmu, Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan setiap keinginan-keinginanmu. Maka selang beberapa sekitar 3 tahun berlalu, syekh tersebut pun menyelesaikan hafalan Qurannya dengan setiap hari datang ke majlis halaqah Quran tersebut. 1 halaman, 2 halaman, 3 juz, 10 juz, 15 juz, dan khatam selama 3 tahun. Maka lebih kurang beberapa bulan setelah hafalan Quran tersebut dia selesaikan, Allah Subhanahu wa taala pun memanggil, Allah Subhanahu wa taala pun mentakdirkan kematian terhadap syekh tersebut, dan Allah tunaikan apa yang diinginkan
dari ucapan jujur seorang laki-laki tersebut. Maka jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini di antaranya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tasduqillaha yasdukka. Seandainya engkau betul-betul jujur kepada Allah, maka Allah pun akan tunaikan setiap keinginan-keinginanmu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.